Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Tayangan ini juga buat mahasiswa saya yang juga menantikan kuliah ini. Saudara-saudara sekalian, kita sedang menantikan hasil pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Banyak protes yang diarahkan kepada penyelenggaraan Pilpres terutama yang di seluruh Indonesia seakan-akan ada kecurangan yang masif dan terstruktur. Tapi urusan masa depan institut tidak ke situ. Kita bersama-sama seperti yang diinginkan rakyat seluruh Indonesia adalah masa depan yang lebih baik. Nasib buruk yang terlalu panjang diderita rakyat ini tidak ingin diteruskan. Maka mereka berbondong-bondong datang ke TPS-TPS untuk mencari orang pilihan yang bisa menyelamatkan mereka dari nasib buruk ini. Mereka bukan orang-orang yang vokal, yang bisa mengartikulasikan tuntutan-tuntutan mereka. Mereka menitipkannya kepada para aktivis, kepada kaum intelektual kampus, gerakan perubahan, gerakan keadilan, dan tentu saja orang-orang yang dengan sengaja berlaga di bidang politik lewat partai-partai politik dan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Dan ada yang mencalonkan diri menjadi presiden dan wapres. Mereka menitipkan masa depan yang gemilang, yang menyenangkan, yang aman kepada orang-orang ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelum Pilpres berlangsung ada banyak kasus yang menyakiti hati rakyat yang sudah jatuh miskin ini. Dan kasus-kasus ini belum diproses di pengadilan. Ada permainan kata-kata di DPR atau di kabinet, ada satgas, ada apapun yang dibikin, tapi tidak ada yang dibawa ke pengadilan, tidak ada yang diambil kembali oleh negara untuk rakyat. Yang pertama, yang diinginkan oleh rakyat untuk segera diusut oleh pemerintah baru, kalau pemerintah yang sedang berlangsung ini yang masih punya waktu tidak mau mengusutnya. Yang pertama adalah 349 triliun pencucian uang di Kementerian Keuangan. Yang pelakunya, orang-orangnya sudah terdeteksi, tapi sampai sekarang belum diketahui siapa pemiliknya ini. Dan ini rakyat menginginkan itu diusut dan disita oleh pemerintah untuk rakyat, setidak-tidaknya menjadi dana abadi pendidikan yang bisa menyelamatkan pendidikan anak-anak kita tidak sampai drop out di alam yang semakin penuh persaingan ini. Itu satu
Yang kedua adalah kelakuan para petugas pajak yang mengambil duit pajak itu untuk hidup mewah mereka. Ini juga orang-orangnya sudah jelas dan belum dibawa pengadilan. Nah, ini diminta untuk dituntut. Rakyat menuntut ini. Kemudian ada penyelundupan emas tahun 2020 senilai 189 triliun yang sudah dibawa ke PPATK. Kemudian tahun sebelumnya 2017 senilai 180 triliun. Jadi akumulasi keduanya ini menjadi 369 triliun. Ini siapa yang punya dan bagaimana negara membiarkannya? Tidak boleh dibiarkan, nah ini harus disita. Yang ketiga adalah bisnis PCR. Menko Marves bersama Luhut Binsar Panjaitan bersama Erick Thohir Menek BUMN di bidang yang menjadi kewenangannya. Katanya menghasilkan 10 triliun. Ini harus disita dan harus diproses di pengadilan. Karena ini adalah ia memainkan wewenangnya untuk keuntungan pribadi dan kawan-kawannya. Lalu ada 3,3 juta hektar tanah yang diserobot oleh para pengusaha perkebunan. Orang-orangnya pasti sudah terdeteksi dan sudah ada nama-namanya. Luhut Binsar Panjaitan ingin memutihkan orang-orang ini. Padahal ini adalah penyerobot tanah-tanah negara. Sedangkan rakyat membutuhkannya. Petani gurem terlalu banyak, harus dikasih kepada mereka. Dan ini orang-orangnya harus dihukum, harus dikejar. Bila perlu sampai ke liang lahat. Karena menyerobot tanah negara untuk kepentingan pribadi ini adalah pekerjaan kriminal terhadap negara. Tidak boleh siapapun yang terlibat, termasuk Menko Luhut Binsar Panjaitan, kalau terlibat dalam urusan ini dan ikut mendapat keuntungan di sini, kalau tidak ikut pun tapi memberi peluang itu, maka dia harus dihukum. Lalu kerugian Pertamina yang 191 triliun itu dan BLN yang 71 triliun. Siapa yang membuat kerugian ini dan kepada siapa nanti diberikan uang itu. Ini tidak boleh. Negara tidak boleh dikuasai oleh para pengusaha listrik swasta yang sudah memeras pemerintah dan rakyat lewat tarif dan memeras pula lewat produk batu bara mereka yang mereka jual mahal, yang membuat makin terpuruk sehingga subsidi-subsidi itu jatuh ke tangan orang-orang ini juga. Energi terbarukan, orang-orang ini juga yang masuk, subsidi ke situ lagi. Dan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Negara ini harus berjalan dengan manajemen yang benar, bukan manajemen amburadul, yang manajemen yang terus-terusan memberi insentif kepada pengusaha-pengusaha yang sudah kaya, yang sudah besar. Lebih baik kita cari pengusaha yang jelas-jelas mau melakukannya tanpa bermain-main dengan fasilitas. Lalu ada kasus Sambo yang katanya ada melibatkan duit juga 150 triliun di samping pembunuhan yang dilakukan terhadap anak buahnya sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Negara ini harus punya kuasa terhadap orang-orang yang menjadi kaki tangannya. Jangan sampai negara dirugikan, rakyat dihancurkan lewat hal-hal seperti ini. Lalu ada bisnis yang merugikan Telkomsel lewat Menek BUMN Erick Thohir yang punya kuasa menyuruh, ya ini sudah dilaporkan oleh LSM Cerdas Hukum, ya bagaimana Erick menyuruh, ya mengarahkan Telkomsel untuk membeli saham GoTo 6,3 triliun, kemudian nilai saham itu terus melorot saham GoTo sehingga negara dirugikan 3,2 triliun.
dan kerugian negara ini menjadi keuntungan buat abangnya, yaitu Garibaldi Boy Thohir yang ada di Gotu. Dan semua yang terlibat ini harus diusut habis. Di samping itu masih ada lagi, ada 68% BUMN, perusahaan BUMN dalam kondisi hampir bangkrut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diusut tuntas, dan kerugian negara itu harus bisa diselamatkan. Harus BUMN yang dibikin atau sengaja dibangkrutkan ini tidak bisa dibiarkan. Lalu para pengusaha listrik swasta dan batu bara, pengusaha perkebunan yang memeras kita lewat penjualan, ya, yang dengan mengabaikan pasar domestik, sehingga menjadi tekanan kepada pemerintah untuk, ya, memberi mereka kuasa menjual produknya di dalam negeri dengan harga ekspor. Ini kejahatan terhadap Republik, dan ini harus dikejar pengusaha-pengusaha ini. Pengusaha-pengusaha ini anti rakyat, anti negara, subversif. Siapapun yang terbukti bersalah dalam urusan ini harus dihukum berat. Yang tidak bersalah silakan dilepaskan. Kemudian apa lagi? Orang-orang ini juga menghancurkan nilai rupiah dengan cara, ya, menaruh uang hasil penjualan komoditas mereka yang luar biasa besar itu, mungkin mencapai 1.000 triliun dolar bisa saja, mungkin lebih dari itu, tapi ditaruh di luar sehingga BI tidak punya devisa yang cukup, tetap berada di 131-135 triliun saja, ya, 131-135 miliar dolar saja, ya, sehingga ketika utang-utang ini jatuh tempo, utang-utang luar negeri dan lain sebagainya ini jatuh tempo, pemerintah dipaksa untuk menyediakan dolar dengan membeli dolar di pasar valuta asing dengan rupiah, sehingga nilai rupiah terus merosot. Penghancuran terhadap mata uang sendiri ini, mata uang dalam negeri ini adalah subversif, tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Tugas pemerintah baru adalah mengatur ini semua. Baru rakyat ini bisa berubah nasibnya, baru dolar bisa diturunkan nilainya, sehingga harga komoditas, sehingga harga telur, harga beras dan lain sebagainya bisa turun. Sekarang masih dikurs dengan dolar sehingga semuanya menjadi mahal. Kalau dolar bisa ditekan seperti pada zaman Habibie dulu dengan cara menekan para pengusaha besar, konglomerat sengaja 30 grup usaha besar ini yang berada di komoditas, di batu bara, di perkebunan, di pertambangan dan lain sebagainya, menaruh uangnya di Bank Indonesia, maka kita bisa membuat nilai dolar turun. Mungkin bisa mencapai 6.000 atau 4.000 atau mungkin saja 3.000. Kalau itu terjadi, maka harga-harga di Indonesia akan turun drastis, dan Indonesia akan tidak memerlukan lagi rakyatnya ini BLT dan bantuan sosial. Apalagi kalau tenaga kerja asing yang diimpor itu bisa dipulangkan, sehingga rakyat Indonesia memiliki pekerjaan lagi, tidak butuh dimiskinkan dulu baru dikasih duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.